Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang saya hormati Ustadzuna Iza Rohman, Ustadz Jamal, kemudian ada Mbak Fenti, Mbak Wiwi, Mas Syahri, dan ada juga Bu Erna. Izin kami juga mengundang beberapa teman alumni ranting istimewa, cuma mungkin belum hadir karena baru di-share gitu. Oke. Ini satu tema yang sangat berat sekali ya. Jadi tema yang sangat berat sekali karena sesungguhnya inti di dalam agama Islam ini ya ini. Jadi wa ana awwalul muslimin, al muslimun itu betul-betul menjadi tujuan hidup adanya manusia diciptakan di muka bumi dan adanya perintah Allah itu ya kemudian mengkristal pada al muslimun gitu ya. Al muslimun kalau Ustadz Iza itu kan dari kata salima, kemudian ditambah menjadi A menjadi aslamatnya berserah diri. Kita sebagai orang Muhammadiyah sebetulnya kalau bisa mengamalkan dari Sang Surya itu sudah menjadi al-muslimun ini sendiri. Karena di sana kan ada seruan ilahi robi sami'na wa atokna gitu loh. Jadi sami'na wa atokna itu menjadi kesimpulan atau tujuan utama manusia hidup di dunia. Hanya ketika manusia itu sudah bisa melakukan sami'na wa atokna dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, maka sudah selesai. Hanya tujuan hidup utamanya sudah cukup. Terlepas nanti keadaannya seperti apa begitu ya. Ya. Baik, maka tema ini menjadi satu tema yang sangat berat sekali gitu ya. Dan sebetulnya sangat simpel tetapi apa namanya pelaksanaannya itu sangat luar biasa beratnya gitu. Maka kita di sini belajar bersama gitu ya. Belajar bersama, artinya saya mencoba untuk sedikit mengurai tentang ini semampu saya yang tujuannya adalah untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk jamaah semuanya, bagaimana kita mencoba untuk mencapai menjadi orang yang Islam ini. Kita ada di surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, kita coba bahas bersama-sama. Nanti ada Ustadzuna Iza. Jadi kalau kurang pas mohon untuk diluruskan ngaten nggih, Ustaz ya. Ya, kita mulai dari kata qul. Ya, kata qul artinya adalah katakanlah. Kemudian ini harus kita clear and clean-kan dulu gitu. Yang pertama, siapa yang mengatakan? Tentunya adalah Allah gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, ayat ataupun kalimat yang ketika ada kata katakanlah kok itu ditulis dalam sebuah berita bahwa memang tidak ada menunjukkan tidak ada satu kata pun yang dihilangkan dari berita itu. Jadi ketika suatu misal katakanlah, maka yang mengatakan adalah Allah.
Lalu pertanyaannya adalah siapakah Allah itu? Maka sedikit mungkin kita cantumkan di sini adalah innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Jadi Tuhan itu, Allah itu adalah zat yang maha mendidik manusia, Robbi itu ya, kemudian menjadi Roba gitu ya. Kemudian diterjemahkan nanti bisa menjadi tarbiyah yang artinya di sana pendidikan. Maka siapakah Allah yang mengatakan tadi? Adalah Allah yaitu Robbi, Tuhan yang menunjukkan pada jalan yang lurus gitu ya. Satu itu. Jadi Allah itu adalah yang memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Ya. Maka kemudian beruntunglah ketika seorang manusia itu diberikan hidayah oleh Allah untuk berjalan di jalan yang lurus. Dan merugilah orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Jadi petunjuk itu yang bisa memberikan hanyalah Allah gitu ya. Jadi kalau ada seorang kiai, seorang habib, seorang nabi, seorang penceramah gitu ya, itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada seseorang pun, tetapi hanya memberikan satu kabar gitu ya, memberikan satu kabar. Maka kalau dalam satu jamaah itu mendengar sama-sama dalam satu waktu, mungkin juga satu tempat, satu orang yang menyampaikan sama kalimat yang disampaikan, tetapi yang diterima dan diyakini oleh masing-masing orang yang mendengarkan itu akan berbeda-beda dampaknya kepada hati. Nah, disitulah sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk, menyusupkan ke dalam hati manusia itu, gitu ya. Maka Nabi Musa itu kan berdoa, Robis rohli sodri, gitu ya. Ya Allah, bukakanlah dadaku, karena di belakang dada itu ada hati. Maka hati itulah sesungguhnya yang bisa menerima agama. Kalau akal pikiran seringkali menghalangi hati itu untuk yakin kepada Allah. Jadi contohnya bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang tumbuh berarti dia akan lebih besar atau lebih tinggi dari yang sebelumnya karena tumbuh gitu ya. Jadi bahwa sedekah itu selalu tumbuh artinya bahwa orang yang sedekah akan mendapatkan kelebihan. Tetapi akal pikiran seringkali menghalangi. Kenapa menghalangi? Karena dalam waktu yang sama realitanya tidak. Contoh suatu misal. Ketika dalam dompet kita itu ada uang 150.000, kemudian kita infakkan 50.000, pasti mata kita kemudian juga pikiran kita akan mengatakan bahwa dalam dompet itu kurang 50.000. Sementara Allah menumbuhkan, bahkan dalam surat Al-Baqarah dilipatkan sampai 700 kali. Contohnya seperti itu. Jadi akal tidak akan selalu bisa menerima gitu ya. Jadi disitulah sesungguhnya hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita asah, dan hati itu tidak lepas kondisinya dari pengaruh yang ada di sekitarnya. Ya, kembali ke sana. Jadi qul yang mengatakan di sini adalah Allah, yang disuruh mengatakan adalah Nabi Muhammad. Allah tadi adalah zat yang bisa zat yang satu-satunya zat yang bisa memberikan hidayah kepada manusia gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi jika aku sakit, di sini adalah Nabi Muhammad, jika aku sakit maka dia Allah lah yang menyembuhkan. Tuh. Kemudian yang ketiga, misal adzabani rabbi fa'asana ta'dibi. Jadi kemudian Rob Tuhanku lah yang memperbaiki pendidikanku gitu ya. Nah, dari tiga kalimat ini sesungguhnya masih banyak sekali kalimat-kalimat yang selaras dengan ini. Maksud saya adalah bahwa dari kalimat ini tidak ada satu
satu kata pun ataupun tersirat maupun tersurat maupun tersirat ada niatan Allah untuk mencelakakan manusia. Jadi pertama memberikan petunjuk, tidak menggelincirkan, kan begitu. Kemudian yang kedua, apabila sakit maka yang menyembuhkan Allah, dan yang mendidik, memelihara manusia itu adalah Allah. Maka dari sini kita akan berkata bahwa kul, katakanlah wahai Muhammad, gitu ya. Itu perkataan yang memberikan sesuatu yang baik kepada manusia. Jadi tidak akan menggelincirkan. Sementara itu, kemudian kita lanjutkan mana tadi? Ya, inna, ya. Sesungguhnya, jadi juga katakanlah Muhammad, sesungguhnya suatu pernyataan yang pasti, gitu ya, tidak akan berubah karena sudah ada taukid di sini, yaitu sesungguhnya. Solati, ya, solatku. Jadi solat itu adalah doa, doa yang diartikan juga ingat, gitu ya. Maka ada orang yang menyampaikan, boleh kamu nakal senakal-nakalnya, tetapi jangan sampai kamu meninggalkan sholat, gitu kan. Karena sholat itu adalah sarana untuk mengingat Allah. Dan orang yang sholatnya 5 waktu itu rajin, cenderung agamanya lebih baik. Kalau sholatnya bolong-bolong, cenderung agamanya juga bolong-bolong. Artinya bahwa sholat itu menjadi satu gambaran. Itu baru melaksanakan sholat secara rutin. Tentunya ketika sholatnya dilakukan berjamaah, maka akan lebih baik orang itu pemahaman agamanya, hatinya lah ya. Jadi harus kita bedakan bahwa ilmu agama dengan pemahaman agama. Jadi kalau ilmu agama bisa jadi banyak, tetapi belum tentu dipahamkan oleh Allah, kan gitu. Nah, maka orang yang sholatnya 5 waktu itu tidak putus, maka digambarkan dia sholatnya atau agamanya, pemahamannya baik. Terus kemudian kalau dilakukan berjamaah, maka akan jauh lebih baik orang itu. Kemudian kalau dilakukan jamaah di masjid, maka tentunya akan jauh lebih baik. Itu baru urut-urutan dalam cara melaksanakan. Belum kita membahas tentang bagaimana tingkat kekusukan, gitu ya. Artinya kembali bahwa sholat itu adalah untuk mengingat kita kepada Allah, kita untuk ingat kepada Allah minimal 1 hari 5 kali. Nah, kemudian sampai ada ayat yang mengatakan apa ya, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi mintalah tolong ya dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu sebagai sarana meminta pertolongan terhadap berbagai masalah yang ada. Maka Rasulullah sendiri itu setiap ada masalah yang besar pasti beliau melakukan sholat 2 rakaat gitu ya. Yeah. Terus kemudian selanjutnya bahwa dalam sholat itu ada tingkatan-tingkatan kekhusyuan. Jadi kalau kita rasakan dalam diri kita, jadi sudah kita lakukan 5 waktu, dilakukan berjamaah, dilakukan di masjid, ya, dilakukan di masjid, belum tentu dari suatu misal satu sholat, jadi suatu misal maghrib 3 rakaat gitu ya, 3 rakaat itu belum tentu kita itu pikiran kita, konsentrasi kita itu ada 2 menit kita betul-betul ingat kepada Allah, walaupun kita sudah berangkat dari rumah niat sholat di masjid. Ketika Allahu Akbar, belum tentu kita langsung tune in, ingat kepada Allah. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, gitu ya, sangat luar biasa. Coba kita bandingkan ketika suatu misal Sayyidina Ali
dicabut panahnya yang karena kena panah itu kan meminta dicabut ketika sholat. Berarti betapa khusyuknya sampai membius dirinya dicabut panahnya itu tidak terasa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika anak-anak itu rame di siang hari sementara beliau sedang istirahat, kemudian diperingatkan jangan rame, saya sedang istirahat. Silahkan rame ketika aku sedang sholat. Bisa kita tangkap ya, artinya di situ sesuatu kegiatan yang menghubungkan antara diri manusia dengan Allah. Nah, ini yang barangkali perlu kita cari bagaimana ketika kita ingat melakukan sholat itu betul-betul kita itu bisa connect dengan Allah gitu loh. Yang mungkin selama ini ya memang berat sekali ya untuk bisa mengkonekkan itu. Dan bisa jadi suatu misal sholat subuh yang 2 rakaat itu rakaat pertama bisa khusyuk, tetapi rakaat kedua mungkin sudah tidak bisa khusyuk gitu ya. Dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, kalau kita melihat kembali asal muasal manusia, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, yang beliau kedua-duanya ini adalah pertamanya hidup di surga yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan, gitu ya. Tetapi fa'azallahuma syaitan, maka keduanya digelincirkan oleh setan. Artinya bahwa di dalam surga ataupun di jalan kita yang ihdinas siratal mustaqim itu bisa digelincirkan kita itu dari jalan yang lurus tadi. Nah, di situ bisa kita pahami bahwa di jalan itu ketika setan itu menggelincirkan, tergelincir berarti terpeleset, artinya bahwa jalan itu licin. Maka kemudian kita juga kenal di dunia ini kenal gitu ya. Untuk mendapatkan rekomendasi perlu ada pelicin gitu kan. Ya, untuk mencoblos presiden, wakil presiden, mencoblos DPR perlu ada pelicin. Nah, itu kan semuanya itu adalah hal-hal yang melicinkan orang dari jalan yang lurus, itu tentu di situ adalah ikut campur tangannya setan. Baik, kita lanjutkan. Masih ada berapa 15 menit ya? Ya, silakan. Ya. Ya. Kemudian wanusuki difahami dan sembelianku bisa juga, bisa pahami juga dan ibadahku. Nah, katakanlah wahai Muhammad, aku Allah yang mengatakan kepada kamu Muhammad, aku Allah ya, Allah tidak akan menggelincirkan kamu dari jalan yang lurus. Allah tidak akan menyesatkan kalian dari jalan yang lurus, tetapi Allah yang memberikan petunjuk. Maka katakanlah sesungguhnya sholatku dan ibadahku, gitu ya. Dan ibadahku dan pengorbananku, gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi sholati wanusuki. Dan kalau kita pahami di sini, kenapa kok sholat lebih dulu disebutkan daripada ibadahku di sini? Artinya bahwa sholat itu betul-betul menjadi tiang agama. Maka disebutkan bahwa sholat itu adalah inti daripada ibadah itu sendiri, gitu ya. Maka dalam sholat itu ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, dan Bapak Ibu saya yakin juga sudah hafal. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Jadi doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam keadaan apapun setelah sholat wajib, gitu ya. Setelah sholat wajib. Bahkan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebagian karena melihat pentingnya doa ini, maka doa ini sebaiknya dibaca sebelum salam, gitu ya. Tapi ada yang berkata ya sudah setelah salam, gitu ya. Jadi katakanlah wahai Muhammad, gitu ya. Aku adalah Allah yang mendidikmu. Aku adalah Allah yang memberikan kasihan, memberi belas kasih kepada kalian. Aku adalah Allah yang
memberikan kesembuhan apabila kalian sakit, dan Allah dan sifat-sifat yang lainnya yang dimiliki Allah, bahwa sesungguhnya sholatku dan ibadahku itu adalah wa mahyaya, bahkan hidupku itu. Kemudian kita lanjutkan wa mamati, nah, lillahi rabbil alamin. Jadi lillahi rabbil alamin. Jadi di sini maaf, jadi saya besarkan lagi. Jadi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya kepada Allah. Jadi lalu pertanyaannya kepada diri kita yang tentunya dalam kehidupan ini tidak lepas dari berbagai ujian. Apakah kita itu tetap betul-betul apa yang kita lakukan itu hanya kepada Allah atau kepada yang lain? Kembali suatu misal kepada sholatku, ya sholatku. Apakah beda ketika kita melakukan sholat sendirian dengan dilihat orang, kan itu ya? Apakah sama kualitas sholat kita ketika kita sholat di masjid yang banyak orang dengan sholat mufarid yang ada di rumah yang tidak dilihat orang, gitu ya? Nah, ketika sama maka betul-betul lillah. Tetapi kalau berbeda tentunya ada sesuatu yang menyelimuti di dalam kegiatan ibadah kita. Maka sesungguhnya wanusuki di sini itu ada yang memahami sebetulnya dia adalah seperti perak yang dibakar kemudian dipukuli, sehingga keluarlah tayang-tayang dalam perak itu, dan muncullah perak yang sesungguhnya. Jadi sudah lepas dari berbagai penyakit-penyakit yang ada gitu. Jadi penyakit manusia yang utama adalah sesungguhnya adalah riya tadi. Jadi riya, ingin dipuji, ingin dinilai sesuatu yang baik, yang itu menyebabkan kemudian ibadah, kemudian sholat ibadahnya itu tercampur dengan kepentingan-kepentingan lain, tidak murni lagi kepada Allah, gitu ya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya riya itu adalah seperti semut hitam yang berjalan di baju hitam di kegelapan malam. Nah, kira-kira nggak kelihatan. Jadi sudah semutnya itu hitam, berjalan di baju yang hitam di kegelapan malam. Maka tentu tidak akan bisa orang yang melihat. Artinya bahwa riya itu adalah hanya Allah dan dirinya sendiri yang melihat apakah amal perbuatan ibadahnya itu betul-betul karena Allah atau tercampur dengan yang lain, gitu ya. Maka ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang yang ahli bersedekah, sangat dermawan sekali di dunia, tetapi dalam hadis tadi kemudian disebutkan orang itu masuk neraka, dan kita sudah tahu dan sering mendengar itu ya. Dan ketika ditanya bahwa sedekahnya itu bukan untuk Allah, tetapi sedekahnya supaya dirinya itu disebut menjadi orang yang dermawan. Dan Allah mengatakan sebutan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka sekarang silahkan kamu masuk ke neraka. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi lillah ini adalah perbuatan yang sangat-sangat berat sekali, gitu ya. Sangat-sangat berat sekali. Karena lillah itu bisa jadi kita melakukan suatu ibadah niatnya karena Allah, tetapi banyak orang yang mencemooh, bisa jadi seperti itu. Kita niatnya kepada Allah, tapi ada juga orang yang mencelanya. Nah, maka ketika kita tetap ikhlas, tidak terpengaruh oleh celaan ataupun tidak terpengaruh oleh pujian, maka insya Allah itu betul-betul lillah. Tetapi kalau kita itu, perbuatan kita itu terpengaruh karena celaan ataupun karena pujian, maka di situ ada
sesuatu yang menyelimuti di dalam perbuatan itu. Ya. Baik, kemudian kita kembali ke sini ya. Jadi masih ada 10 menit ya. Jadi Rabbil Alamin, Robbi Tuhan yang memelihara seluruh alam. Jadi lillah, bagi Allah, kemudian dijelaskan siapa Allah itu, Rabbil Alamin. Tuhan yang mendidik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengasihi seluruh alam. La syarikalah. Itu pun juga menguatkan pada Allah tadi. Jadi wahai manusia, wahai umat Muhammad, ya katakanlah bahwa sholatku, silakan pada diri kalian masing-masing gitu ya, untuk mengatakan bahwa sesungguhnya sholatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku bisa diringkas bahwa semua urusanku itu hanya kepada Allah. Jadi semua urusanku itu hanya kepada Allah. Sebetulnya sangat simpel. Ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah sudah beres. Tetapi ternyata kan tidak mudah untuk melakukan itu. Gitu ya. Nah, siapa Allah itu? Allah adalah Tuhan Rabbil Alamin. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara alam. Tuhan yang memelihara apapun yang Allah ciptakan. Gitu. Maka kemudian la syarikalah. Tidak ada yang membantu. Gitu ya. Tidak ada sekutu. Hanya sekutu itu yang membantu tentang pemeliharaan alam itu. Jadi murni itu adalah di tangan Allah. Bahkan selembar daun kelor pun yang jatuh di muka bumi ini Allah tahu. Padahal ada berapa miliar, ribuan miliar, bahkan jutaan miliar dedaunan itu. Tetapi Allah tidak lepas atau tidak alpa dari daun yang lepas dari rantingnya gitu ya. Jadi di situ wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya di sini dan dan yang demikian itu adalah satu urusan bahwa sesungguhnya adalah aku yang pertama kali muslim. Maksudnya adalah awal di sini dimaksudkan bahwa ketika kita mendengar itu langsung ya kita mendengar langsung sami'na wa ata'na. Itu yang disebut dengan awal. Bukan berarti bahwa kita yang betul-betul pertama itu tidak, tetapi ketika kita yang dikatakan awal di sini adalah ketika kita menerima sebuah pelajaran, maka kita langsung bisa sami'na wa ata'na. Maka di situ disebut dengan awal. Al-muslimin itu adalah orang-orang yang ya berserah diri atau orang-orang yang patuh, orang-orang yang sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Ya, kalau sami'na wa asoina kan berarti aku mendengar dan aku mengingkari. Nah, monggo dua kata tadi ata'na dan asoina ketika kita mendengar atau melihat ataupun juga membaca tentang ayat-ayat dalil-dalil Allah, seberapa persenkah kita itu wa ata'na dan wa asoina. Jadi itu ya. Intinya di sana. Jadi untuk menjadi orang yang pertama kali muslim itu adalah ketika kita mendengar lalu kita bisa menerima dan mengamalkan. Jadi kalau suatu misal kita contohkan di sini, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu sesungguhnya sholat kalian gitu ya, ibadah kalian, hidup kalian, dan mati kalian itu betul-betul kamu peruntukkan kepada Allah kan gitu. Nah, monggo kita bersama-sama untuk menjadi awalul muslimin ini bersama-sama kita saling bantu membantu untuk bisa mengamalkan itu sehingga sami'na wa ata'na. Jadi ini mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan ya atau kita kaji bersama. Maka di dalam Mars Muhammadiyah itu kan di sana disebutkan gitu ya. Seruan ilahi Robi sami'na wa ata'na. Ya, ini kan suatu sangat luar biasa orang yang mengarang Mars itu.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, maka kemudian yang terakhir ayat pertama yang diturunkan Allah adalah Iqra, bacalah. Ya. Ada kalau dalam eh, Quran terjemahnya Ali ya, siapa? Ali Muhammad Ali Yusuf apa ya? Itu dia diartikan nyaringkanlah atau bisa diartikan juga sampaikanlah dengan nyaring, artinya di situ ajarkanlah. Jadi Iqra, bacalah. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini Iqra, bacalah itu tidak ada objeknya. Ya, tidak ada objeknya. Bacalah. Berarti apa saja yang bisa dibaca itu diharapkan kita baca. Artinya baik itu tulisan ataupun apapun fenomena yang ada di alam gitu ya, itu untuk bisa kita baca. Iqra juga bisa diartikan bacalah, telitilah, siarkanlah dan kata-kata yang sepadan dengannya. Nah, yang lebih penting lagi adalah Iqra bismi rabbik, ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya, apapun yang kamu baca itu haruslah dilandasi dengan nama Allah sehingga hasil bacaannya tadi itu bisa menghadirkan ketundukan kepada Allah. Dan itu. Kemudian kesimpulannya bahwa dengan Iqra bismillah, Iqra bismi rabbik itu sama dengan ketika kita melakukan sesuatu itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya endingnya nanti menjadi awalul muslimin atau awalul muslim gitu ya. Supaya menjadi orang yang muslim. Karena apa? Bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim pertama kita menunjukkan bahwa diri kita itu lemah, maka apa yang kita lakukan hendaknya apa-apa yang kita lakukan itu Allah, kita memohon kepada Allah untuk membantu menyelesaikan. Sehingga ketika hasil yang kita lakukan itu sukses, maka kita akan bersyukur, tetapi ketika belum sukses, maka kita akan sabar. Disitulah menundukkan atau mendudukkan diri kita bahwa kita itu hanya bisa berproses, tidak bisa menentukan hasil. Nah, kemudian yang kedua, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dari apa yang kita lakukan, diharapkan menjadi muslimin. Apa? Orang yang tunduk patuh kepada Allah karena apapun yang dilakukan itu karena Allah, harapannya dengan membaca bismillah ini, apa yang kita lakukan itu mendatangkan manfaat yang baik di dunia dan juga amal soleh di akhirat, gitu ya. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita dapatkan dari hasil usaha kita itu ya terakhir bertawakal kepada Allah, karena kita sebagai manusia tidak bisa menentukan, ya tidak bisa menentukan. Oleh karena itu, orang yang muslim itu tidak mudah stres, kan seharusnya gitu ya. Orang yang muslim itu tidak mudah stres. Karena apa? Karena manusia itu batasannya itu hanya berikhtiar. Hasil adalah yang ditentukan Allah. Kemudian seorang muslim ya tentunya dia tidak akan sombong dari hasil yang dia dapat. Kan itu kan ya, suatu misal kehidupan kita sangat sukses, apakah dalam karir atau dalam harta benda. Nah, itu harus mengatakan bahwa ini adalah yang memberikan Allah, kemudian itu yang memberikan Allah dan kita hanya sebagai satu wasilah untuk berproses itu. Dan mungkin ini ya sedikit yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwa muslim itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah, sami'na wa ata'na. Mbak menawi ngaten ingkang saged kawula aturaken, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.